Teman-teman, hati-hati dengan dosa jariah. Apa itu? Yuk, kita bahas. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik teman-teman, sahabat semuanya, gimana puasanya pada hari ini? Tak terasa ya, kita sudah mendekati akhir-akhir dari bulan puasa Ramadan. Dan saya harap teman-teman terus semangat ya puasanya, jangan kasih kendor. Ya, walaupun tidak jarang kita lihat sekarang ini banyak kedai-kedai ini khususnya ya di jalan-jalan itu yang walaupun sudah bertutup pakai kain atau apalah namanya, tapi motor yang parkir rame di depannya. Ya, tahu sendiri lah kan. Mereka warungnya tertutup tapi pengunjungnya ramai. Ya mungkin bagi yang tidak tahan berpuasa, yang mungkin tidak tahan lapar gitu kan, tujuannya tadi ke sana. Warung-warung yang tutup dari depan tapi di dalamnya sudah ramai sekali. Sudah tidak terasa lagi bulan puasanya. Nah, ini di video kali ini kita akan bahas ini teman-teman. Ya, kita akan bahas sesuai dengan judul di thumbnail saya, itu dosa jariah. Apa itu? Biasanya kan orang akan membahas tentang amal jariah, yaitu suatu amal yang ketika kita kerjakan maka pahalanya akan terus mengalir. Walaupun kita sudah mati, sudah tidak ada lagi di dunia ini, pahalanya terus mengalir. Misalnya yang seperti yang saya sebut di video sebelumnya, yaitu membangun masjid, membuat jalan, misalnya kan, infak, dan lain sebagainya. Itu pahalanya akan terus mengalir. Nah, di dosa jariah ini juga seperti itu. Tapi kebalikannya. Bukan pahalanya yang mengalir, tapi dosanya yang mengalir. Jadi teman-teman, setiap potensi keburukan pada diri seseorang itu tidak akan terwujud jika jalan keluarnya itu kita tutup, kita sumbat rapat-rapat, ya. Nah, secara tidak sadar kita menjadi pembuka terwujudnya jalan menuju kebaikan. Keburukan. Nah, ini dosa jariah nih. Jadi secara tidak sadar kita menjadi pembuka jalan. Pembuka jalan pada terwujudnya suatu keburukan. Oke, kita kasih contoh. Khususnya di bulan Ramadan, ya, kita puasa nih, teman kita puasa juga, namun kita tidak tahan lapar, kita pergi ke suatu tempat, kita ajaklah teman kita ini, yuk geng, kita jalan yuk geng, mana, udahlah ikut aja lah misalnya gitu kan. Tapi kita ngajak dia kemana? Ke warung atau ke rumah makan yang dari luar itu kelihatan dia tutup. Wah, tutup kan, tidak ada tampak tanda-tanda kalau rumah makan ini buka. Namun di belakang itu ramai parkiran. Nah, ternyata bahwa rumah makan ini sebenarnya buka, cuman ditutup. Dan di dalamnya itu luar biasa, seperti tidak di bulan Ramadan. Ramai orang makan di dalam. Dah tambu acik dah, teh manis misalnya kan. Tapi di dalam ya, dari luar tampak depan dia tutup rumah makannya. Karena kita mengajak teman kita ini ke sana, akhirnya tergoda dia, akhirnya dia pun membatalkan puasanya. Makanlah dia di sana. Dan besok teman kita ini ngajak juga orang lain makan di sana. Semakin banyak orang tahu bahwa rumah makan itu buka di siang hari. Terus mengalir, semakin banyak yang tahu, maka hati-hati, ini dosanya ini mengalir kepada kita. Loh, kok bisa bang? Iya, kenapa? Kita sudah membuka jalan kepada orang lain untuk berbuat maksiat kepada Allah, yaitu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kita jadi pembuka jalan. Yang biasanya orang ini berpuasa, karena tergoda tadi, oh ternyata ada rumah makan yang buka di siang hari pada bulan Ramadan, akhirnya mereka pergi ke sana, tambah banyak yang pergi. Yang kawan ini ngasih tahu kawannya, kawannya juga mengasih tahu teman yang lain, akhirnya semakin banyaklah orang pergi ke rumah makan tersebut. Nah, akhirnya semakin banyak orang yang batal puasa atau yang tidak berpuasa. Kenapa?
Yaitu tadi tergoda dia, ternyata ada rumah makan yang buka. Dan kita yang jadi pembuka jalan atas keburukan ini, maka hati-hati, dosanya pun mengalir kepada kita. Ini namanya dosa jariah. Ya, semakin banyak orang yang ikut, semakin banyak kita panen dosa. Bukan panen pahala. Kalau panen pahala enak. Cantik suara burungnya. Jadi teman-teman, itu yang pertama, ya. Yang kedua, misal kita lagi keluar dari rumah, niat hati ingin membuang sampah di tempat pembuangan sampah, ya. Cuman karena di lingkungan kita ini tidak ada tempat sampah, akhirnya kita harus berjalan lagi, naik motor kita ke depan misalnya kan. Nah, cuman karena kita malas, kita lihat kiri, lihat kanan, ada rumah kosong misalnya, atau tanah kosong di sebelah kiri. Kita buanglah sampah di tanah kosong tersebut. Satu hari kita buang sampah, tak kelihatan sama orang. Besok, karena kita malas ke depan, buang sampah jauh, kita buang lagi sampah di tanah kosong tersebut. Akhirnya, setelah beberapa kali, nampak sama orang, oh ternyata di situ ada yang buang sampah. Orang lain pun ikut-ikutan juga dia buang sampah di tempat tersebut. Ya, jadi tanah kosong ini yang sebelumnya bersih, tidak ada sampah, karena dilihat banyak sampah, akhirnya orang berpikir bahwa ini nih tempat untuk buang sampah. Nah, orang lain pun yang secara karena tidak tahu kalau itu bukan tempat sampah, akhirnya buang sampah juga di tempat tersebut. Dan jadilah tanah kosong ini jadi tempat sampah dadakan. Ya, karena apa? Karena kita hati-hati nih. Kita yang membuka jalan akhirnya. Kita yang membuka jalan, akhirnya orang buang sampah semuanya di tanah kosong tersebut. Secara tidak sadar kita sebenarnya sudah berbuat zolim. Ya, karena kita membuang sampah di tanah orang lain. Ya, begitu orangnya tahu pasti akan marah nih, kok tanah saya kok dijadikan tempat sampah gitu kan. Nah, bisa jadi nanti bulan depan atau kapan dia datang melihat tanahnya kok jadi tempat sampah. Nah, tentu kita sudah secara tidak sadar membuka jalan pada terwujudnya suatu keburukan. Ya, kasihan yang punya tanah, saat tanahnya dijadikan tempat sampah. Dan kita akan panen dosa. Kenapa? Karena kita sudah membuka jalan tadi, orang buang sampah ke sana semua akhirnya gitu. Karena orang menganggap bahwa tanah tersebut memang tempat sampah. Jadi, hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai kita menjadi pembuka jalan pada terwujudnya suatu keburukan. Jadi hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai kita menjadi inspirator dari dosa dan keburukan. Apalagi keburukan ini berujung pada suatu kezaliman. Ya, seperti buang sampah tadi. Jadi agama kita sudah mencegah agar potensi keburukan ini tidak sampai keluar teman-teman. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menunjukkan atau mengajak pada suatu kesesatan, maka dia akan menanggung dosa orang yang melakukan kesesatan tersebut. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita jadi inspirator dosa dan keburukan. Baik teman-teman, demikian video singkat kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menemani, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.